Baik, sudah ya Ibu ya. Selamat pagi Ibu Budi, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Selamat pagi Bapak Ayub, Astengkare. Hari ini saya dalam keadaan sehat. Bapak, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching hari ini ya, di sela-sela kesibukan Ibu ya. Kalau tidak salah ada yang mau Ibu ceritakan ya kira-kira terkait permasalahan atau kendala apa yang Ibu hadapi di dalam kelas di sekolah Ibu? Iya betul sekali Bapak. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk menceritakan situasi yang saya hadapi saat ini. Jadi saya ingin sekali meminta bantuan kepada Bapak untuk membersamai saya mencari solusi dari persoalan yang saya hadapi saat ini. Jadi Bapak akhir-akhir ini anak-anak sulit sekali diam dan fokus pada kegiatan yang saya berikan. Begitu ya Ibu ya. Ibu mengajar di mana Ibu kalau saya boleh tahu? Saya ya Bapak. Mungkin Bapak pernah dengar. Oh, iya. Oh iya di PAUD Bu ya. Betul sekali Ya, Bapak. jadi eh ya saya mengerti situasinya Ibu. Saya membayangkan bagaimana mengelola kelas PAUD ya Ibu ya. Memang membutuhkan kesabaran yang lebih luas Ibu ya. Jadi dengan kita melakukan coaching ini harapannya nanti sama-sama apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran nanti kita bisa cari solusinya bersama ya Bu ya. Jadi Ibu sudah sangat luar biasa Ibu ya, sudah melakukan evaluasi, kemudian melakukan refleksi juga dalam pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan di sekolah. Jadi menurut Ibu apa yang membuat Bu Budi merasa kesulitan dalam mengelola kelas? Baik Bapak, sebelumnya izinkan saya menceritakan permasalahan yang sering saya hadapi saat ini. Jadi mereka itu selalu berlari ke sana kemari, berteriak, dan sulit diajak bekerja sama. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran tidak tercapai sesuai dengan harapan saya. Saya sudah mencoba berbagai cara, akan tetapi tetap saja sulit, Pak. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau saya lihat sih di sini Ibu sudah sangat berusaha ya bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang sulit diatur saat belajar ya. Ibu sudah berupaya dengan maksimal mungkin di sana dan Ibu sudah melakukan mungkin sudah melakukan banyak usaha ya Bu ya untuk mengatasi anak-anak ini. Nah di sini Ibu melalui coaching hari ini mari coba ya kita cari solusinya bersama-sama ya Ibu ya. Jadi Ibu bisa menceritakan kira-kira hal apa saja sih yang sudah Ibu coba lakukan sebelumnya untuk mengatasi anak-anak dengan permasalahan seperti itu? Apa ya? Salah satu hal yang sudah saya coba yaitu memberikan mereka kegiatan yang menarik, membagi kelompok, dan memberikan hadiah. Tapi tetap saja tidak berhasil untuk membuat suasana kelas menjadi kondusif. Kemungkinan kegiatan yang menarik bagi saya, Pak ya, belum menarik bagi anak-anak kelas saya. Dan pembentukan kelompok, sepertinya saya belum mengorganisir dengan baik dan kurangnya kesempatan untuk anak-anak memberikan pendapatnya. Jadi saya itu seenaknya itu tinggal membagi aja tanpa membuka pendapat mereka.
Kemudian perkara pemberian hadiah, sepertinya saya melakukan penerapan yang keliru, Pak, sehingga membuat anak-anak tidak memiliki kesadaran diri dalam dirinya sendiri, Pak. Jadi mereka itu kalau nggak diberi hadiah jadi mogok, Pak. Oh, begitu ya Ibu ya. Ya, biasanya namanya anak-anak itu suka ya dengan sesuatu ya, ya apalagi dalam bentuk hadiah seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas informasi yang Ibu berikan tadi. Jadi saya lihat sih Ibu di sini sudah baik ya dalam refleksikan pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi sebenarnya apa sih yang sudah Ibu berikan dan kemudian apa sih kekurangannya. Nah, juga kemudian Ibu juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu sudah menarik ya. Mungkin ya itu artinya anak-anak itu mungkin belum apa ya bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda ya Bu ya. Menurut Ibu apa yang membuat anak-anak itu begitu aktif di dalam pembelajaran Ibu? Waduh, kira-kira apa? Bentar dulu deh, Pak. Saya pikir dulu. Sepertinya menurut pandangan saya, mungkin karena mereka sedang dalam tahap eksplorasi tadi, Pak ya. Jadi mereka selalu bergerak dan mencoba hal-hal yang baru gitu. Kayak melihat benda yang aneh dikit, mereka jadi istilahnya kepo ya Pak ya. Ya, ya baik Ibu. Ya, jadi dari apa yang Ibu sampaikan sih saya sepakat Bu ya dengan karakter anak-anak yang masih usia-usia masa ingin mengenal sesuatu, jadinya anak itu cukup aktif gitu Bu ya. Jadi karena masa usia perkembangan tersebut Ibu ya mungkin jadi anak-anak itu senang mengeksplorasi hal-hal yang baru ya, terutama hal-hal yang ada di sekitarnya. Jadi kalau anak-anak itu cenderung untuk aktif dan senang melakukan hal-hal yang bahkan tidak diminta ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kalau boleh atau Ibu berkenan menceritakan ada kira-kira kejadian-kejadian apa sih yang membuat Ibu itu merasa anak-anak itu terlalu aktif dalam pembelajaran dan pada kegiatan apa kemudian anak itu lebih aktif atau bermain game atau pemberian eh, pertanyaan kuis dan lain-lain seperti itu. Apa ya Pak ya, kayaknya sih banyak sekali Pak, kasus-kasus itu. Cuman salah satu yang bisa saya ceritakan yaitu ini baru kemarin ketika kegiatan menyusun balok-balok itu Pak. Nah, beberapa anak malah sibuk keliling, berlari-lari di kelas. Takutnya kan mereka kejedot apa kakinya nyangkut di meja. Nah, sambil mereka tuh mengganggu teman yang asik nyusun balok-balok. Seperti diambil baloknya itu tiba-tiba disembunyiin. Ada juga yang merebut temannya. Jadi ketika beberapa anak aktif berlari, maka akan ada anak lain yang ikut-ikutan. Wah dia lari, aku ikut sehingga tugasnya nggak selesai untuk menyusun balok tersebut. Gitu Pak. Hmm, begitu Ibu ya, luar biasa Ibu ya. Nah, ini ingin tahu yang tinggi bahkan sampai mengganggu temannya. Nah, menurut Ibu ya, berdasarkan cerita yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana kalau kita coba memanfaatkan energi yang mereka miliki, Bu?
Ya, jadi dengan anak yang aktif begitu artinya kan energi yang dimiliki anak ini itu luar biasa ya. Nah, bagaimana energi itu kita arahkan ya supaya energi yang anak-anak miliki itu bisa terarah, kemudian tujuan pembelajaran yang direncanakan ibu itu dapat sesuai atau tercapai seperti itu. Hmm, mohon maaf Pak, ini nih saya lagi mungkin banyak pikiran ini ya. Saya belum memahami maksud Bapak itu seperti apa ya. Coba bisa nggak mungkin Bapak memberi masukan kembali? Baik Ibu, ya nggak apa-apa Ibu. Jadi begini Ibu, maksud saya, jadi coba Ibu renungkan kembali ya menurut Ibu itu hal apa sih yang bisa Ibu rancang atau Ibu ingin buat dalam kegiatan anak-anak itu supaya memang benar-benar dapat energi anak itu dapat tersalurkan ke arah tersebut. Jadi sesuai jadi dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang dapat menggunakan energi anak-anak tersebut ke arah sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Hmm, hal yang bisa saya lakukan untuk mengerahkan energi anak-anak ke kegiatan yang lebih terstruktur. Hmm, ya. Misalnya mungkin kita bisa membuat jadwal kegiatan yang lebih bervariasi mungkin Pak. Kemudian melibatkan banyak gerakan dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bereksplorasi. Jadi nantinya tinggal saya rancang kegiatan-kegiatan yang relevan sesuai dengan kebutuhan anak-anak kali Pak ya. Menurut saya itu ide yang bagus ya Bu ya, ide yang sangat menarik sih Bu ya. Itu melibatkan anak-anak dengan kegiatan yang melibatkan anak-anak itu, jadi anak-anak itu dapat menyalurkan energinya ke sana ya Bu ya. Seperti di sini ada dalam permainan, kemudian memberikan ruang anak-anak untuk memberikan atau mengeluarkan eksplorasi dirinya ya. Jadi menurut saya sih ide yang Ibu sebutkan tadi menurut saya itu sangat menarik ya Ibu ya. Selain itu Ibu, kira-kira menurut Ibu ada kegiatan lain nggak Ibu yang kira-kira bisa diterapkan untuk mengatasi hal energi anak-anak tersebut? Oh iya, saya lupa memikirkan itu. Mungkin kita juga bisa melibatkan anak-anak dalam membuat aturan atau mungkin lebih tepatnya kesepakatan kelas Pak ya. Jadi dengan begitu mereka akan merasa memiliki tanggung jawab dan menjadi lebih termotivasi untuk mematuhinya. Itu kira-kira Bapak. Wah, bagus sekali Bu ya. Jadi melibatkan anak dalam membuat sesuatu agar anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab ya. Nah, ini sangat penting ya menurut saya ini Bu ya. Jadi ini saya sangat setuju ya Ibu ya. Jadi kalau ini bisa Ibu terapkan nantinya di sekolah di dalam kelas. Mungkin kalau menurut saya juga bisa ditambahkan Bu ya dengan mengidentifikasi kebutuhan awal belajar siswa Ibu ya. Jadi sebelum Ibu mengajar atau masuk mana, nah, Ibu bisa membuat pertanyaan kira-kira seberapa siapkah anak-anak untuk
mengikuti pembelajaran itu, Bu. Jadi kalau kita kembali lagi itu kan kita sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Jadi itu merupakan alternatif untuk kita bisa menuntun anak itu sesuai dengan sudut pandang mereka. Sehingga apa yang menjadi potensi masing-masing anak itu bisa terwujud. Misalkan anak-anak itu dia itu ternyata suka dengan kegiatan ini, kemudian ada anak yang suka dengan kegiatan yang lain, itu bisa kita buat dalam kegiatan ini pengetahuan awal, kebutuhan awal belajar siswa dulu, seperti itu, Bu. Iya Pak ya, saya jadi malu ini saking sibuknya saya mencari permasalahan yang ada di luar diri saya itu, jadi saya itu mencari-cari permasalahan yang ada dalam anak-anak didik, kemudian lingkungan. Saya malah lupa merefleksikan diri kembali. Sepertinya saya harus mengidentifikasi kembali kebutuhan belajar anak-anak, kesiapan belajar mereka, dan juga profil belajar mereka yang sudah saya identifikasi sebelumnya. Mungkin dengan itu menjadi suatu patokan, Pak ya. Wah, luar biasa Ibu ya. Jadi udah ada gambaran baru ya Ibu ya untuk bagaimana kita menangani anak-anak yang memiliki anak-anak yang aktif seperti itu Ibu ya. Jadi gagasan Ibu sangat menarik bagi saya. Ya, jadi kalau boleh tahu Ibu, ini kapan kiranya gagasan atau ide-ide ini bisa nanti diterapkan di kelas Ibu atau di sekolah itu? Terima kasih banyak Bapak atas saran dan pendampingan Bapak. Saya rasa saya bisa mencoba menerapkannya minggu depan kali Pak ya, karena sekarang itu kebetulan saya sudah memasuki hari-hari persiapan hari raya Kuningan Pak. Jadi semoga minggu depan saya bisa mulai menerapkannya, dengan harapan saya mampu mengelola kelas ini lebih baik lagi Bapak. Ya, baik Ibu, saya tunggu Ibu ya. Jadi luar biasa Ibu untuk coaching yang telah kita lakukan bersama hari ini Ibu. Semoga kita sebagai guru ya Bu ya, jadi terus dapat memberikan pendidikan yang terbaik ya Bu ya untuk anak-anak kita ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengamati perkembangan anak-anak, kemudian melakukan penyesuaian jika diperlukan seperti ini ya. Jadi apa yang Ibu Budi rasakan setelah coaching atau sharing kita hari ini, Bu? Saya merasa senang sekali dan lega seperti minum air di cuaca yang panas itu Pak ya. Jadi saya itu hilang. Ya. Jadi sebelumnya itu saya melalui perbincangan ini saya merasa menjadi pendidik yang gagal Pak. Ya. Namun setelah saya melakukan sesi perbincangan ini dengan Bapak, saya sangat lega sekali. Jadi saya belum terlambat Pak ya untuk memperbaiki dan memperbaharui apa yang seharusnya tidak mesti saya lakukan terhadap anak-anak di kelas maupun di sekolah. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak. Ya, sama-sama Ibu ya. Jadi kita sebagai guru memang harus terus belajar ya Ibu ya. Jadi kita harus berkembang, harus mengikuti perkembangan anak didik kita supaya kita memang bisa menjadi guru-guru yang profesional tentunya Ibu ya, dan juga bisa mengarahkan anak didik kita
kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan tujuan apa yang kita harapkan itu ya. Jadi ada yang ingin kita diskusikan lagi untuk hari ini Ibu? Mungkin untuk hari ini cukup sekian aja dulu Bapak. Semoga di kesempatan lain saya bisa kembali sharing dengan Bapak dan Bapak bisa mendampingi, membersamai saya lagi sehingga apa yang menjadi problem dan permasalahan itu bisa terpecahkan Bapak. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Jadi saya juga berterima kasih Ibu ya, sudah dipercaya untuk menjadi coach untuk permasalahan yang banyak. Baik Ibu, jadi jika tidak ada yang kita bahas lagi untuk teman besar ini kita akhiri Ibu ya. Terima kasih banyak, saya ucapkan selamat pagi, Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak. Baik, untuk selanjutnya. Ya, baik Ibu. Permasalahan di SMP Bapak ini. Oke, ya. Bagaimana Bapak? Atau kita mau berdoa kembali sebelum memulai? Ya, boleh Ibu, kita berdoa sebelum kita kegiatan hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak. Sebelumnya selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ayu? Ya, selamat pagi Ibu. Alhamdulillah hari ini baik sekali Ibu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Astengkare ya Bapak ya, saya sampai di sini. Jadi hari ini saya masih dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat Bapak. Oh iya, kalau tidak salah ada yang mau dibicarakan ya Pak Ayub ya? Oh iya Ibu, ya. Ya saya mohon maaf ini mengganggu waktunya Ibu. Ya, saya boleh minta waktunya Ibu ya sebentar. Saya mau bercerita ini tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini ketika saya mengajar di dalam kelas seperti itu Ibu. Boleh sekali Pak Ayub, santai saja ya Pak Ayub, supaya kita bisa sharing, tanya jawab, supaya permasalahan yang Pak Ayub hadapi bisa kita cari solusinya bersama-sama. Kalau boleh tahu, apa kiranya yang menjadi mengganjal dalam hati Pak Ayub nih? Coba Pak Ayub bisa cerita. Iya Ibu, jadi ini ada begini Bu, jadi kan saya kurang lebih sudah mengajar di kelas 7 ini hampir 1 semester ini Bu ya. Jadi di sini saya merefleksikan apa yang sudah saya lakukan di dalam pembelajaran saya yang sudah saya lakukan. Jadi ada hal-hal yang ingin lebih saya tingkatkan kembali Bu, dari apa yang sudah saya terapkan sebelumnya di kelas di semester ini Bu ya. Jadi kebetulan itu jadi ini kan sudah hampir akhir semester juga ya Bu ya. Jadi yang pertama itu yang saya rasakan itu saya ingin meningkatkan keaktifan belajar murid-murid saya yang di dalam kelas. Jadi seperti yang kita tahu Bu ya, jadi sebenarnya saat pembelajaran itu memang sudah cukup banyak sih siswa yang aktif di dalam pembelajaran, kurang lebih ada 75% murid itu sudah cukup aktif dalam mengikuti pembelajaran. Namun tentunya ini selalu masih ada beberapa orang yang belum terlibat aktif itu Ibu dalam pembelajaran.
Dan saya ingin bagaimana caranya agar dapat meningkatkan anak-anak yang kurang aktif ini, ya. Jadi bagaimana supaya beberapa anak yang kurang aktif ini dapat mengikuti pembelajaran seperti rekan-rekan yang lainnya, seperti itu, Ibu. Oke, baik Pak Ayub. Refleksi Pak Ayub sangat bagus sekali ya. Sangat baik sekali terkait dengan peningkatan pembelajaran yang aktif ya dengan peserta didik. Nah, tentunya saya menghargai tujuan Bapak seperti apa yang Bapak Ayub bilang tadi. Nah, sekarang mari kita diskusikan terkait dengan pembelajaran yang aktif itu. Untuk bagaimana kita caranya mencari solusi atas jalan keluar. Nah, apakah ada hal yang khusus yang ingin Pak Ayub terapkan terkait dengan pembelajaran aktif itu di kelas yang ingin Pak Ayub lakukan? Iya, Ibu. Jadi begini, Ibu. Pada bulan lalu saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih, Bu. Jadi sebelum pembelajaran berdiferensiasi itu juga saya sudah mencoba menerapkan tes asesmen awal sederhana untuk yang dulu kita kenal dengan tes diagnostik itu, Bu, ya, dengan menggunakan lembaga asesmen. Nah, kemudian saya di sana menanyakan kebiasaan-kebiasaan yang kalian suka pada saat belajar, kemudian bagaimana cara belajar, dan pengetahuan-pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya tentang materi yang akan diajarkan. Jadi di sana itu anak-anak sudah menjawab pada lembar asesmen tersebut. Nah, saya juga sudah mengelompokkan murid-murid sesuai dengan kemampuan belajarnya. Ya, kemudian, namun di sini yang saya maksud anak-anak kurang aktif itu hanya terjadi pada beberapa murid yang sudah saya kelompokkan, Ibu, sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, mereka itu aktif, tetapi aktifnya itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan, kayak gitu, Bu. Jadi beberapa murid itu saya lihat itu ketika diberikan tugas itu dia lain-lain. Ya, jadi anak-anak lain itu dia mengerjakan lembar kerja LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Kemudian yang beberapa anak ini ternyata dia mengerjakan, tetapi apa ya, lebih cenderung banyak bercanda atau bermainnya kepada teman-temannya, sehingga harusnya waktu penyelesaian LKPD itu sudah selesai, jadi anak-anak itu dia malah belum selesai. Jadi yang dikerjakan itu baru hanya sedikit ataupun separuhnya begitu, sehingga kadang sampai waktu pembelajaran itu tidak cukup, sehingga saya harus melanjutkannya di pertemuan berikutnya. Nah, jadi kemudian banyak juga, Bu, aktivitas yang dilakukan, misalkan pada saat praktik kebutuhan wujud, air itu kan menggunakan air, jadi air itu sampai banyak tumpahan di atas meja seperti itu, sampai mejanya itu basah. Padahal saya sudah berusaha, sudah mengelompokkan anak-anak itu sudah berdasarkan kemampuan gaya belajarnya masing-masing, Ibu. Jadi ada yang kinestetik, silahkan menggunakan media-media kinestetik. Nah, tapi tetap saja lembar kerja peserta didik itu tetap tidak selesai dikerjakan. Jadi masih cenderung anak-anak itu lebih banyak bermain ketika harus mengerjakan LKPD, sehingga anak-anak itu banyak yang tidak fokus gitu terhadap, hingga anak-anak itu tidak fokus pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Seperti itu, Ibu, kira-kira gambarannya. Wah, terima kasih Pak Ayub. Penjelasannya spesifik sekali. Itu sangat luar biasa ya. Jadi itu adalah ada juga yang di dalam diri saya terkait dengan adanya itu, bahwa bagaimana caranya siswa biar
semua siswa itu bisa aktif dan belajar seperti yang diharapkan. Belajar maksimal sesuai dengan pelajaran yang di sekolah. Itu sangat luar biasa. Nah, sekarang adakah cara Bapak dan tujuan nantinya Bapak untuk mengaktifkan anak-anak ini terkait dengan adanya kita coaching sekarang? Begitu Bapak. Apa ya Bu ya, nanti saya minta masukan juga ya Bu ya. Jadi mungkin yang gambaran saya pertama, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada murid ini Bu. Ya, jadi dengan pendekatan secara personal itu artinya kita ingin melakukan restitusi dari murid tersebut. Jadi kira-kira kenapa kok ketika belajar itu selalu lain-lain, kemudian eh, selanjutnya melakukan eksekusi dari diri. Jadi apa sih, kalau belajar itu selalu main-main, jadi aktivitasnya itu tidak selesai dan kemudian tidak fokus pada tujuan pembelajaran diharapkan. Ya, jadi yang pertama itu saya ingin melakukan restitusi itu ya Bu ya. Kemudian setelah melakukan restitusi tadi, jadi dari hasil restitusinya saya ingin melakukan refleksi. Nah, kemudian dari refleksi itu kira-kira apa yang kurang dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, mungkin misalkan mungkin apa medianya yang kurang menarik atau pertanyaan di LKPD yang terlalu sulit sehingga anak-anak itu kesulitan dalam pembelajaran, sehingga anak-anak itu kurang memahami. Nah, kemudian saya juga ingin bisa menghasilkan produk dari anak-anak itu secara langsung. Jadi kalau berkelompok itu kadang anak-anak itu dia yang bekerja hanya misalkan dalam satu kelompok hanya ada 5 orang, yang bekerja hanya 2 orang atau 3 orang, jadi sisa 2 orangnya ini dia tidak ikut membantu dalam membuat produk seperti itu. Nah, jadi saya ingin supaya setiap anak-anak itu terlibat dalam pembuatan kelompok. Jadi saya dengan cara memberikan setiap anak untuk membuat produknya secara masing-masing. Jadi setiap anak itu akan terlibat seperti itu. Nah, kemudian tujuan lainnya adalah tentunya supaya anak-anak itu dia tidak menggantungkan diri dengan pada kelompoknya. Jadi kalau kelompok jadi kalau kita satu kelompok itu kadang saling melempar tanggung jawab. Nah, jadi kalau mengerjakannya sendiri, otomatis anak-anak akan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, mungkin Ibu ada masukan yang lain Ibu yang bisa saya adopsi untuk dibawa ke kelas itu selain yang apa saya sampaikan Ibu? Baik Pak Ayub, saya acungi jempol Pak Ayub, itu penerapan yang nantinya Bapak rencanakan ya. Cara yang Bapak Ayub terapkan itu yang pertama tadi Pak Ayub bilang bahwa akan melakukan pendekatan yaitu secara personal dengan penerapan restitusi yang dimana nantinya peserta didik itu mampu dan bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif dan efektif. Sehingga pembelajaran yang Bapak ajarkan di dalam kelas ataupun di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Jadi itu sangat luar biasa sekali Pak ya. Saya acungi jempol Pak. Nah, yang kedua itu adalah suatu pemantapan dalam pembelajaran yang dimana itu Bapak akan berkoordinasi terkait apa yang disampaikan. Mungkin ada kekurangan dalam kenyamanan Pak ya, ataukah kurang efektif atau kurang bagaimana terkait dengan pembelajaran
pembelajaran yang Bapak berikan. Nah, jika kita melakukan pendekatan itu, luar biasa sekali Pak. Dan mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya pembelajaran seperti itu, dengan cara yang sudah Bapak akan jalankan penerapannya itu, bahwa apakah akan memberikan suatu keberhasilan yang nantinya itu bisa menjadi pedoman terkait dengan peserta didik, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi walaupun ini masih mencoba ya Pak, atau menurut Bapak? bayangkan apa yang akan saya lakukan nanti. Ya, terima kasih Bu. Jadi walaupun ini masih mencoba ya Ibu ya. Jadi yang ini masih gambaran yang ingin saya lakukan. Jadi kira-kira ini efektif tidak jika apakah ini efektif Ibu jika ini dilaksanakan di dalam kelas Ibu? Tentunya saya berharap sih ini pertama ya, karena kita sudah melakukan personal dan otomatis kita upayakan supaya murid itu dapat terbuka Ibu. Jadi terbuka untuk menerima masukan-masukan. Kemudian yang kedua itu dalam pembelajaran dengan menghasilkan produk-produk itu saya kira kemungkinan akan menjadi lebih mengaktifkan murid juga. Nah, karena saya berpikir setiap murid harus memiliki tanggung jawab belajarnya sendiri seperti itu, Ibu. Nah, jadi tidak hanya dia menggantikan diri pada orang lain saja, Bu ya. Jadi setiap siswa atau murid itu dia memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, itu sih target yang ingin saya capai. Jadi sebenarnya tidak banyak itu siswa yang mungkin dalam satu kelas yang mengalami permasalahan seperti itu. Mungkin kalau dalam kelas ada 6 atau 7 orang seperti itu, hingga supaya semuanya itu Bu bisa terlibat aktif gitu ya Bu ya. Jadi ada perubahan-perubahan di sana, baik itu perubahan sikapnya, perilaku maupun perubahan dalam keaktifan untuk mengikuti pembelajaran, serta tentunya adalah tanggung jawab gitu ya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Seperti itu Ibu. Mohon maaf Ibu, belum ada terdengar suaranya. Oke, baik sekali Pak Ayub ya. Ya itu dengan kesadaran, dengan penuh rasa tanggung jawab yang akan nantinya dimunculkan oleh peserta didik. Ya, nah, dengan terdengar Ibu. Ya, sudah terdengar Ibu. Ya, sudah. Oke, sudah saya dengarkan pemaparan Pak Ayub. Baik sekali Pak ya, yaitu dengan kesadaran, dengan penuh rasa tanggung jawab yang akan nantinya dimunculkan oleh peserta didik Pak ya. Nah, dengan hasil yang begitu, dengan hasil yang seperti itu, bahwa ukuran keberhasilan yang ingin dicapai terkait dengan kita melaksanakan coaching sekarang ini, itu mungkin levelnya berapa? Apakah seperti apa Bapak? Ya, baik Ibu. Jadi kalau melihat kalau kita gunakan level ya Bu ya, kalau kemarin itu mungkin saya masih ada di level 6 gitu ya Bu ya. Jadi saya ingin tingkatkan kembali sampai ke level 8 gitu Bu. Jadi dari 6 atau 7 siswa yang masih kurang aktif ini ya paling tidak 2 atau 3 siswa
hanya menjadi 2 atau 3 siswa saja gitu kan. Jadi kalau bisa sih semua bisa menjadi lebih aktif, itu tujuan utamanya sebenarnya Ibu ya. Jadi anak-anak ini selain aktif juga memiliki kesadaran penuh dalam pembelajaran, kemudian memiliki rasa tanggung jawab juga itu ya. Kemudian tentunya yang ingin saya tingkatkan juga rasa tanggung jawab itu ya. Jadi tanggung jawab itu merupakan sebuah sikap yang nanti bisa kita ambil menggunakan lembar observasi sikap, sehingga seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, baik Pak Ayub. Itu sangat luar biasa Bapak ya. Dari 6 menjadi 8 dan harapan kedepannya berjalan dengan baik. Dengan adanya itu mungkin hambatan yang mengganjal, baik yang terkait pada Bapak sendiri atau terkait dengan murid Bapak, apakah itu akan berjalan dengan baik atau bagaimana Bapak? Ya Ibu, terkait dengan tantangan yang akan saya rasakan itu adalah tentunya saya harus lebih kreatif lagi ya, kreatif lagi seperti dalam menyusun media, kemudian membuat media itu memang harus penuh kreativitas ya Ibu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi ya, sekarang itu kan dalam dunia pendidikan ini, peran teknologi ini juga sangat penting ya Ibu ya. Jadi anak-anak itu sudah banyak yang paham atau banyak yang sudah terbiasa menggunakan teknologi ini. Jadi kita juga harus mengedepankan memanfaatkan teknologi ini Ibu ya. Kemudian sekarang kan banyak itu pembelajaran yang menggunakan teknologi itu seperti menggunakan AI. Nah, itu bagaimana teknologi itu bisa membawa pembelajaran di kelas itu supaya membantu anak-anak itu menjadi lebih aktif itu dalam pembelajaran. Seperti itu Ibu. Nah, kalau ini nih saya setuju Bapak ya, sangat bagus sekali ya motivasi Bapak ke depan. Semoga apa yang Bapak nantinya itu bisa berjalan dengan baik. Dan nah sekarang bagaimana sih perasaan Bapak yang muncul terkait dengan menghadapi situasi tersebut setelah kita melaksanakan sesi coaching pada hari ini, dan apa nih Bapak terapkan apa ya gagasan Bapak tersebut dengan sistem yang seperti apa nantinya untuk menjadi perubahan lagi ataukah perkembangan yang lebih baik lagi ke lebih lanjut Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya, saya sangat merasa terbantu sekali Ibu ya dengan Bagaimana Bapak? kegiatan coaching. Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya sangat merasa terbantu sekali ya Ibu ya dengan kegiatan coaching ini, dengan diskusi yang Ibu telah dengan diskusi ini, jadi Ibu telah banyak memberikan penguatan terkait hal-hal yang perlu saya lakukan, kemudian merefleksikan apa yang telah saya lakukan pada pembelajaran sebelumnya, mungkin kapan akan saya lakukan secepatnya Ibu ya, saya akan lakukan mungkin di Oktober ini nanti saya akan lakukan untuk mencoba rencana yang sudah saya rencanakan tadi. Kemudian saya akan berusaha menyusun
media pembelajaran yang mampu mengaktifkan murid. Terus yang kedua, saya juga akan melakukan pendekatan personal pada siswa-siswa, jadi siswa-siswa yang mengalami permasalahan tersebut, kira-kira apa hambatan dan kendalanya selama mengikuti pembelajaran, serta melakukan restitusi kepada murid tersebut. Seperti itu, Ibu. Ya, mohon maaf Ibu, belum terdengar. Oke, luar biasa. Aplaus buat Bapak. Mudah-mudahan keberhasilan dan tujuan nantinya. Ya, sudah terdengar Ibu. Ya, halo. Ya, ya sudah terdengar. Oke, yeah. Jadi saya berikan aplaus Pak Ayub ya, luar biasa. Mudah-mudahan keberhasilan dan tujuan nanti terkait dengan Bapak untuk menjalankan pembelajaran yang lebih aktif di kelas itu bisa berjalan dengan baik Pak ya. Nah, dengan adanya itu perasaan Bapak nantinya dari yang tadi Bapak bilang 6 akan menjadi 8, itu bila mana nanti itu bisa berjalan dengan baik, ada atau tidaknya rasa bangga. Rasa bagaimana yang terkait dengan terhadap pembelajaran di kelas maupun di sekolah Pak ya, dengan peserta didik atau bagaimana Bapak? Ya, kalau saya sih, tentunya akan menjadi lebih senang Ibu ya. Jadi karena pembelajaran itu Bagaimana bisa Pak Ayu? langsung mengena atau sesuai dengan tujuan. Ya Ibu, kalau menurut saya pastinya saya merasa lebih senang Ibu ya, jika terjadi perubahan yang lebih baik terhadap murid-murid saya. Jadi dengan itu tentunya pembelajaran akan langsung mengena terhadap murid saya. Jadi saya lebih senang jika ada perubahan sikap kepada anak-anak saya. Nah, kemudian tentunya akan dibarengi dengan perubahan pengetahuan yang sudah mulai meningkat juga Ibu. Nah, itu sudah sangat luar biasa ya, menjadi kita itu adalah untuk hal yang luar biasa Ibu ya, kalau murid kita itu mau belajar, mau menerima kita dengan baik, itu sangat luar biasa bagi apa yang saya rasakan, seperti itu Ibu. Oke, Maaf Ibu, suaranya terima belum kasih terdengar. Bapak. Terkait dengan hal tersebut, mungkin yang dimana kita sebagai guru bisa membangkitkan itu sangat luar biasa. Halo, Iya, terdengar Pak? iya, sudah terdengar Pak Ibu. Ayub? Ya, sudah. Tes? Ayub, Ya, terdengar? sudah Ibu. Sudah? Baik. Ya, sudah Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Terkait dengan itu, mungkin yang dimana kita sebagai guru bisa membangkitkan itu sangat luar biasa ya. Sudah? Ya, sudah Ibu. Oke, saya lanjutkan Pak. Iya, baik Ibu. Silakan Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak.
Terkait dengan itu mungkin yang dimana kita sebagai guru bisa meningkatkan sangat luar biasa ya terkait dengan penerapan-penerapan untuk yang tadi Bapak utarakan itu sangat luar biasa. Nah, dengan itu ada tidaknya pengembangan lain yang mungkin ingin Bapak terapkan lagi? Mumpung kita masih melaksanakan coaching hari ini, ataukah mungkin situasi lain atau apa itu yang Bapak hadapi saat ini di sekolah Bapak? Eh, ya baik Ibu. Bagaimana Pak? Jadi terkait ya baik Ibu. Jadi terkait yang saya dapatkan ini, tentunya saya sangat senang ya Ibu ya. Dan saya rasa saya ingin laksanakan itu dengan cara ingin membagikannya kepada rekan-rekan sejawat gitu ya, terutama rekan-rekan yang ada di dalam satuan pendidikan. Nah, jadi saya berharap apa yang saya laksanakan ini mampu mengibasi atau memberikan pengalaman nyata agar teman-teman di sekolah juga mengikuti apa yang sudah saya laksanakan seperti ini, Bu. Jadi terima kasih Bapak, sudah luar biasa. Dengan adanya kita coaching hari ini, mudah-mudahan ke depan Bapak bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa apapun yang menjadi program dan tujuan Bapak ke depan bisa berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan pembelajaran seperti program Bapak itu adalah meningkatkan murid menjadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran, bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Nah, itulah tujuan kita terhadap Iya, Ibu. peserta didik bahwa bagaimana caranya guru mampu dalam menyukseskan seperti yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara, bisa memerdekakan sebentar Pak ya. Itulah tujuan kita Ya, silakan terhadap Ibu. peserta didik. Bagaimana caranya guru mampu dalam menyukseskan seperti yang telah dicetuskan oleh kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana bisa memerdekakan siswa terkait dengan pembelajaran yang kita kembangkan dan nantinya bisa menjadi motivasi siswa terkait dengan tujuan mereka ke depan sehingga generasi penerus kita bisa lebih baik lagi dan bisa berjalan di depan untuk meraih suatu prestasi dan cita-cita. Dan terima kasih Bapak ya, mungkin kurang lebihnya terkait dengan adanya ini bila mana ada kata-kata atau apa yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak, mohon maaf ya Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, saya mohon maaf juga Ibu jika ada kata-kata yang kurang pas dari apa yang saya sampaikan tadi. Saya berterima kasih sudah mendapatkan pendampingan dari Ibu sebagai coach hari ini. Iya Bapak, walaupun tadi banyak kendala ya, jadi sudah sangat luar biasa Bapak. Mari kita ke depannya sama-sama saling sharing, saling memberikan pendapat terkait dengan adanya pembelajaran-pembelajaran yang kita belum tuntaskan di sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak, kurang lebihnya saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat pagi Bapak. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Pak Ayu. Oke, ya baik sudah ya, sudah Ibu. Sudah.
Nah, sekarang ini Bu ya, kita sedikit refleksi mungkin ini Bu, berkaitan dengan kegiatan. Refleksi. Iya, dan refleksi diri ini oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi itu Bu ya. Jadi udah awalnya latihannya sempat sudah latihan, jadi kalau sekarang udah mulai terbiasa Ibu ya. Ya, walaupun Ya, agak sedikit ini ya, belajar, karena belajar itu jadinya agak sedikit grogi atau bagaimana. Tapi di sini dalam intinya udah apa, menjelaskan alur cerita itu Bu ya. Jadi kegiatan coaching tadi udah, ceritanya udah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Ibu? Kalau dari saya ya, setelah melakukan beberapa kali latihan juga ya sebagai coach maupun coaching secara bergiliran, tentunya kita membuat kesepakatan skenario permasalahan terlebih dahulu kemarin Pak ya. Hal itu Iya, dirasa perlu ditingkatkan adalah ketika mencetuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot guna menstimulus respon dari coachingnya. Sebenarnya saya kurang di situ Pak. ya jadi nanti mungkin kita bisa lebih tingkatkan lagi ya mengenai pertanyaan-pertanyaannya lebih berbobot lagi. Tapi saya lihat sih sejauh tadi kita sudah melakukan coaching itu, pertanyaan-pertanyaannya sudah mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau dari saya ya, sebelum melakukan coaching tentu mengkondisikan lingkungan dulu ya, agar kondusif, kemudian mempersiapkan diri secara fisik, dan menyediakan beberapa materi sebelumnya sehingga kita melakukan coaching itu saya bisa menghadirkan diri secara penuh walaupun tadi ada sedikit kendala di luar kendali kita ya Bapak ya. Iya, betul. Ya, benar Bu, sama yang saya rasakan tadi itu, walaupun kita sudah berusaha mempersiapkan apa, jaringan internetnya dengan baik gitu ya, ternyata tadi sempat ada gangguan. Entah ini karena apa ya gangguannya, apa karena kebetulan di sini cuacanya sedang mendung ini Bu. Oh, berarti sama mungkin Bapak. Di sini juga Hmm, mendung. Kebetulan saya juga menggunakan WiFi, Pak. Jadi kalau mendung itu memang agak down dia. iya, oh begitu. Ya, Iya, itu. Mungkin itu penyebabnya ya tadi sempat. iya, Pak. Tapi untungnya nggak sampai terputus Bu ya. Iya, betul. Ya, setengkara lah. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yang Kalau akan uh, kalau dari Pak kan, Yus, kalau saya mungkin ini ya, mencari jaringan yang stabil dulu ya. Kadang saya cari-cari tempat sana tempat sini biar dapat jaringan yang bagus. Ini kebetulan di sekolah Ibu jadi pakai wifi sekolah juga, jadinya mungkin juga kendalanya sama dengan Ibu. Terus kemudian untuk keterampilan coachingnya ya perlu melatih lagi, mungkin kalau udah sering nanti kita melakukan kegiatan coaching ini kan akan jadi terbiasa gitu. Kalau karena kita mungkin ini baru atau hanya baru beberapa kali yang pernah kita coba, jadinya masih agak rasa ini ya, banyak yang apa namanya itu
grogi atau gimana begitu Ibu. Baik Pak, mungkin kalau dari saya itu sepertinya saya perlu mengumpulkan referensi Bapak tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sebagai coach itu bisa menstimulasi untuk coachingnya itu bisa merespon dengan baik dan lebih tepat lagi seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Ibu untuk refleksinya hari ini. Mungkin karena udah cukup ini Bu, ada udah 1 jam ini. Stop recording ya. Ya, ya.